Anak Semua Bangsa, buku kedua dari tetralogi Pulau Buru. Kita mungkin sedikit akrab dengan buku pertama dari tetralogi Pulau Buru, yaitu Bumi Manusia. Uh, Karya masyhur ya, magnum opus dari Pramudia Anantatur. Begitu masyhur sampai dilarang, dicekal oleh rezim Orde Baru. Begitu masyhur pula sampai Falcon Pictures membuat filmnya yang dibintangi oleh Iqbal Ramadan dan Mawar Diong. Saya mau sedikit cerita tentang proses penyusunan novel tetralogi Pulau Buru ini. Merunut tulisannya Muhyiddin M. Dahlan, Pramudia Anantatur ini dulu tahun 60-an pernah menjadi dosen. Dia memberi tugas kepada mahasiswanya untuk mengkliping koran majalah pemberitaan pada masa kolonial Belanda ya, pada era selampau-lampaunya ya. Dan Pramudia ini mengingat, mempelajari apa yang dikerjakan mahasiswanya, lalu dari risetnya itu dia membuat cerita fiksi. Jadi teman-teman kalau akrab dengan karyanya Dan Brown ya, yang Robert Langdon ya, dia kan memfiksikan hasil riset ya. Nah, kurang lebih sama dengan Pramudia Anantatur ini, dengan tetralogi Pulau Buru yang didasarkan pada kehidupan seorang tokoh perintis ya, yang namanya Tirto Adisuryo. Lantas di buku pertama Bumi Manusia, Pram ini memilih tidak menyebut nama Tirto Adisuryo ya, dan memilih menjuluki, menamai karakternya dengan nama Minke, yang merupakan hinaan ya dari guru SD-nya Tirto Adisuryo, yaitu ya asalnya dari kata monkey ya. Untuk jalan cerita saya singkat saja sampai babak akhir Bumi Manusia ya, bahwa kematian Herman Melema ya, pemilik Bordridge Buitenzorg itu mengakibatkan apa yang dibangun Nyai Ondosoroh di pabrik itu menjadi hancur berantakan, karena Herman Melema ini tidak mengakui Nyai Ondosoroh sebagai istri, dan sebagai akibatnya perusahaan Bordridge Buitenzorg akan dilimpahkan ke putra sahnya yang masih berada di Belanda, yaitu Insinyur Maurits Melema. Dari sini Maurits Melema hendak mengambil alih perusahaan dengan bantuan pengadilan ya, dengan bantuan alat hukum waktu itu yang memang menggambarkan kolonial ya. Kemudian ya analis Melema hendak dibawa ke Belanda, dan pada akhirnya memang ke Belanda, dan waktu analis Melema berakhir di kapal ya, di atas kapal menuju Belanda, lalu keluarlah quote yang melegenda itu, kita telah melawan sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Oke, kita masuk ke Anak Semua Bangsa ya. Saya peringatkan, ini ada spoiler alert. Waktu terjadinya Anak Semua Bangsa tepat setelah kepergian Annelies ke Belanda. Annelies sudah tiba di Belanda diawasi Panji Darman. Menke juga masih di Surabaya, dengan dia dan Nyai Ondosoroh berjuang move on dari kepergian putri dan istri yang tersayang ya. Yang pertama saya mau membicarakan tentang perubahan karakter seorang Minke ya. Kita tahu di buku pertama Minke ini seorang yang sangat mendewakan Belanda, dengan kapasitasnya sebagai seorang terpelajar, seorang yang bisa berbahasa Belanda, seorang yang ya lulus dengan predikat nomor 1 HBS Surabaya. Nah, di buku Anak Semua Bangsa dia mulai perlahan menyadari bahwa apa yang diterimanya
dari pendidikan Belanda itu adalah sebuah kesia-siaan. Perubahan penting yang hendak terjadi yang paling menarik di buku ini adalah ketika Jean Marais, bacanya apa ya? Jean Marais saja ya. Meminta Mingke untuk menulis Melayu. Karena Jean Marais ini walaupun dia seorang Prancis ya, dia sangat jatuh cinta dengan Indonesia, memiliki seorang anak juga. Bahkan dia berniat seandainya bisa itu ingin menerjemahkan karya Jawa menjadi bahasa Prancis ya. Nah, dia ingin Mingke yang dimabuk Belanda ini untuk mengenali bangsanya sendiri dengan cara menulis Melayu. Karena tulisan-tulisan Mingke ini memang bagus, menggugah apa yang sebelumnya tak pernah dibahas di koran-koran Belanda, tetapi tentu saja karena berbahasa Belanda yang membaca hanya orang Belanda ya, yang membaca hanya pihak kolonial. Nah, Marais ini ingin agar Mingke itu mulai berubah, memperhatikan bangsanya sendiri, mulai menyadarkan bangsanya sendiri dengan cara mulai menulis Melayu. Dorongan dari Jean Marais ini juga ditambah oleh Commerce ya. Commerce ini seorang karakter jurnalis lepas yang dia adalah seorang Indo ya. Dia dia walaupun seorang Indo ya, lebih dekat secara keturunan ke Belanda dibanding Mingke. Commerce ini seorang penulis Melayu, jurnalis berbahasa Melayu. Nah, Commerce ini melihat seorang anak muda jenius bernama Mingke, seorang pribumi yang tidak menulis bahasa pribumi. Commerce ini malah menuduh Mingke tidak mengenali bangsanya sendiri. Jadi Mingke itu seorang kutu buku, maniak bacaan yang hanya tinggal di kamar ya, hanya dengan bertemu dengan buku. Dan menurut Commerce ini kurang baik bagi seorang penulis ya, karena sebagai seorang pribumi menurut Commerce ya, Mingke seharusnya lebih mengetahui apa yang terjadi di kalangan orang yang tidak seberuntung dirinya. Katakanlah Commerce waktu itu membandingkan Mingke yang hidup enak dengan seorang petani yang bagaimana dia menjual hasil taninya, bagaimana cara menghidupi anak istrinya. Nah, itu Mingke tidak bisa menjawab. Nah, pada akhirnya ketika waktu Mingke itu diperingatkan oleh Jean Marais marah. Nah, ketika diperingatkan oleh Commerce, dia mulai berpikir ulang. Oh ya, jangan-jangan saya yang salah. Catatan kedua yang saya garis besar dari buku Anak Semua Bangsa ini adalah bagaimana Pram mulai mengenalkan konsep nasionalisme kepada pembaca, tentu saja melalui Mingke. Bagaimana nasionalisme itu diperkenalkan? Saya mengingat bahwa ada karakter yang namanya Koi Ah So. Bacanya apa ya? Koi Ah So ya. Ini adalah seorang karakter pemuda Cina, pemuda angkatan muda Cina ya, yang radikal dari negerinya. Jadi Cina ini kan masih dalam kehidupan dinasti ya, masih dalam ya feodal ya, seperti zaman raja-raja Jawa dulu. Koi Ah So ini menyadari bahwa ini cara yang salah untuk menghadapi modernisasi. Kita melihat tetangga negara kita, negara tetangga kita, Jepang bisa maju, bisa sejajar dengan Eropa dengan restorasi Meiji dan sebagainya. Nah, Mingke bertemu Koi Ah So ini di kantor majalah SNVDD, kantornya Martin Nitzman ya, di buku Bumi Manusia ini cukup berpengaruh majalah ini. Nah, Mingke ini pada mulanya diminta menerjemahkan wawancara majalah tadi dengan Koi Ah So, dan dari situ perkenalan itu Mingke mulai ya mendapat pencerahan. Koi Ah So ini kemudian berkorespondensi dengan Mingke dan
lebih penting lagi ketika Choi Ah-soo ini eh, meminta bantuan penampungan ya di rumah Nyai Ontosoroh karena menjadi buruan eh, penduduk Cina setempat di Surabaya ya. Choi Ah-soo ini kan berusaha menyadarkan kepada sesama orang Cina di Surabaya bahwa negaranya ini perlu berubah, panjenengan ini perlu uh, perubahan pola hidup ya. Nah, itu Choi Ah-soo ini diburu malah oleh rekan sebangsanya sendiri. Nah, waktu melarikan diri dari ancaman itu dia menginapnya di rumah Nyai Ontosoroh. Lah, dalam pertemuan dengan Nyai Ontosoroh dan Mingga ini, Choi Ah-soo mulai mengenalkan perjuangan mengubah sebuah negara bangsa. Dari sini Nyai Ontosoroh memahami visi seorang Choi Ah-soo dan Mingke belum ya. Ya perlahan menuju ke sana Mingke. Orang kedua yang memberi pengaruh nasionalisme pada Mingke yang saya catat adalah seorang mantan jurnalis atau pecatan jurnalis SNVDD, yaitu yang bernama Terhar. Nah, dia bertemu Mingke di sebuah kapal ketika Mingke niatnya mau ke Betawi, tetapi ternyata dijemput Nyai Ontosoroh di Semarang. Nah, dalam perjalanan kapal dari Surabaya menuju Semarang ini dia mendapat kuliah nasionalisme, kuliah media oleh Terhar yang merupakan wartawan senior. Nah, Terhar ini yang saya catat menceritakan pada Mingke sebuah perjuangan negara Asia, negara terjajah melawan negara penjajah yang mana berhasil, yaitu negaranya tidak jauh dari Indonesia, yaitu Filipina. Nah, mengapa Mingke tidak tahu tentang Filipina? Karena ternyata pemerintah kolonial Hindia Belanda memblokir mengagenda setting pemberitaan mengenai Filipina. Karena Filipina terbukti menjadi negara pertama di Asia ya yang sanggup memerdekakan diri dari penjajah. Nah, pertemuan dengan Terhar ini sekaligus membuat Mingke terbayang, bagaimana kalau Hindia Belanda ini ternyata menjadi Filipina? Bagaimana kalau pemerintahannya dipimpin oleh pribumi? Nah, itu mulai ada ya pemikiran seperti itu Mingke pada babak ini. Hal terakhir yang ingin saya bicarakan dari anak semua bangsa adalah sebuah bab tentang keberpihakan media. Bahasan ini saya kira menarik untuk dibicarakan karena Mingke ternyata menjadi korban keberpihakan media. Jadi waktu ketika Mingke dituduh tidak mengenal bangsanya sendiri oleh Commerce, Mingke ini turun ke lapangan, turun ke bawah, mewawancarai seorang petani yang ia temui di daerah Tulangan ya, daerah asal Nyai Ontosoroh. Lalu dia menulis keluhan seorang petani bernama Truno Dongso ya, persis seperti jurnalisme investigatif ala Tirto, ala Tempo sekarang ya, yang memihak yang tertindas. Nah, tulisannya mencoba memihak petani kecil yang tertindas itu. Lalu dia setor ke majalah SNVDD yang di novel Bumi Manusia telah membantu banyak. Nah, lalu di situ dia bertemu redaktur Martin Nichman. Nah, Martin Nichman ini dulu kan menjadi idola Mingke. Nah, waktu Mingke ini menyodorkan naskah tulisan tentang petani kecil bernama Trunojoyo yang menjadi korban oleh pabrik gula. Nah, di sini belang dari media SNVDD dan Martin Nichman ini terbuka. Jadi ternyata media SNVDD ini adalah media yang dibiayai oleh pabrik gula. Jadi kalau ada berita tulisan yang hendak menyerang pabrik gula, karena pabrik gula zaman dulu itu kan merampas lahan petani kecil ya, membayar kecil pekerja, juga memblokir irigasi dari petani kecil di sekitar pabrik gula itu. Nah, Mingke berusaha menceritakan kisah itu
melalui SNVDD. Ternyata Martin Nitzman dan SNVDD adalah antek-antek ya, pabrik gula. Jadi apa yang terjadi sekarang bahwa media itu tidak netral atau media itu cenderung menempel ke penguasa. Nah, Pramudia ini sudah menggambarkan lewat SNVDD. Satu hal lagi yang perlu dicatat dari bahasan media di Anak Semua Bangsa adalah bahwa ada sebuah yang oleh RMO TV disebut orde media ya. Jadi sebuah orde, sebuah pemerintahan, waktu itu pemerintahan kolonial Belanda itu menentukan apa yang hendak dibaca, dikonsumsi oleh masyarakatnya, penduduknya. Yang saya pahami dari sikap Menkeu mengapa dia mulai berubah menuju nasionalisme adalah dia juga baru tahu ternyata dia tidak tahu. Kenapa dia sampai tidak tahu? Karena dia dihalangi informasinya oleh pemerintah kolonial. Dengan apa? Ya mungkin apa yang dinamakan anak komunikasi sekarang yaitu teori agenda setting itu ya, bahwa pemerintah kolonial tidak memasukkan atau melarang berita-berita mengenai pemberontakan yang berhasil di negara tetangga ya, yang saya sebut tadi Filipina. Orang yang menceritakan ini adalah Choi Ah-soo yang iri dengan keberhasilan Jepang, yang mengagumi kemampuan pribumi Filipina menumpas Spanyol, dan juga terhar di kapal dalam perjalanan ke Surabaya, dari Surabaya menuju Semarang. Terhar ini juga sebagai jurnal senior memberi kuliah pada Menkeu bahwa ya apa yang ada yang banyak tidak dibicarakan di luar yang disajikan ke publik ya. Contohnya yang saya kira membuat Menkeu benar-benar terpengaruh adalah bahwa di Filipina ada sebuah pemberontakan pemerintahan Jose Rizal yang berhasil. Nah sayangnya itu tidak pernah terdengar di pribumi, tidak pernah terdengar di Hindia Belanda. Nah itu karena informasi mengenai itu ditutup-tutupi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk pribumi ini di Hindia Belanda agar tidak ikut memberontak. Nah, saya kira itu sama dengan apa yang terjadi di media sekarang ya, bahwa tidak ada pemberitaan mengenai kritikan terhadap pemerintah, bahwa beberapa televisi ternyata lebih simpatik ke pemerintah. Nah, sama kurang lebih. Lalu sedikit intermezzo sebagai final bahasan kali ini adalah adegan final di mana Maurits Mellema akhirnya mendatangi Broadridge Buitenzorg untuk mengambil alih perusahaan itu dari Nyai Ontosoroh. Nah, adegan ini adalah adegan menegangkan ya, adegan klimaks di mana Maurits Mellema dikepung oleh 1. Nyai Ontosoroh, 2. Jan Marais, 3. Commerce, 4. Menkeu, 5. Darsam, 6. Maesaroh. Nah, dari sini mereka ya 6 orang tadi menuntut Maurits Mellema sebagai pembunuh analis Mellema yang hendak merebut perusahaan yang dibesarkan oleh Nyai Ontosoroh. Nah, saya membayangkan ini sebagai adegan film one room ya, jadi ada genre film yang latar tempatnya cuma satu ya. Nah, saya referensinya ke The Hateful Eight, film Quentin Tarantino ke-8. Saya membayangkan 6 orang ini sebagai sekelompok yang sedang mengkonfrontir satu orang bernama Maurits Mellema. Jadi judul filmnya nanti The Hateful Six berarti ya. Silakan dibuat Mr. Tarantino.
Oh ya, saya beli buku Anak Semua Bangsa dan Jejak Langkah dan Aroma Kaca di toko buku Sintesis. Ya, link ada di deskripsi.